Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Andrew Yusuf, terus teman saya Nisa, serta teman saya Afifa. Di sini kami akan membahas tentang materi fikih muamalah, yakni bab ariyah. Di dalam bab ariyah ini kami membaginya menjadi 3 subbab. Yang pertama, subbab pertama berisi tentang definisi, dasar hukum, serta syarat dan rukun. Untuk subbab kedua berisi macam dan bentuk dan hal yang tidak diperbolehkan. Subbab ketiga berisi tentang kesalahan praktek serta manfaat ariyah. Untuk pembahasan selanjutnya langsung saja kami akan membahas tentang subbab pertama yang berisi tentang definisi, dasar hukum, serta syarat dan rukun. Definisi ariyah. Definisi ariyah menurut bahasa adalah pinjaman. Sedangkan menurut istilah, ariyah adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma atau gratis. Dapat dikatakan ariyah merupakan mengamalkan barang atau memberikan barang kepada orang lain secara gratis atau cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan suatu apapun. Sedangkan dasar hukumnya menurut Syed Syabik, tolong-menolong atau ariyah adalah sunnah. Sedangkan menurut Al-Ruyani, ariyah hukumnya wajib ketika awal Islam. Jadi, menurut kami, dasar hukum ariyah dapat dikatakan sunnah dan wajib. Karena apa? Sunnah karena setiap orang berhak untuk melaksanakan ariyah atau tidak. Sedangkan wajib karena bagi umat Islam, tolong-menolong merupakan suatu kewajiban antar sesama umat. Oleh karena itu, ariyah wajib dilakukan oleh sesama golongan umat Islam ataupun non-Islam. Untuk selanjutnya, syarat dan rukun ariyah. Yang pertama, syarat-syarat ariyah. Syarat-syarat ariyah ada 3. Yang pertama, mu'ir berakal sehat. Yang kedua, pemegang barang oleh peminjam. Yang ketiga, barang atau musta'ar. Di mana ketiga syarat ariyah ini sudah memiliki makna di dalam artikel atau makalah yang kami buat. Oleh karena itu, penjelasan mengenai 3 syarat ariyah ini bisa kalian baca di artikel atau makalah yang telah kami buat. Untuk yang kedua, yakni rukun-rukun ariyah. Rukun-rukun ariyah ada 4. Yang pertama mu'ir, yang kedua musta'ir, yang ketiga musta'ar, yang keempat adalah syigot. Sama dengan syarat-syarat ariyah, keempat rukun-rukun ariyah ini sudah kami jelaskan atau sudah kami tulis di dalam artikel dan makalah kami. Oleh karena itu, kalian dapat membacanya di artikel dan makalah kami. Syarat-syarat dan rukun ariyah ini wajib dilaksanakan. Karena apa? Tanpa melaksanakan rukun dan syaratnya, ariyah tidak dapat disebut dengan ariyah. Karena ariyah dapat berjalan jika ada syarat dan rukunnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Macam-macam ariyah ada 2, yaitu ariyah muqayyadah dan juga ariyah mutlaqah. Ariyah muqayyadah di sini ialah bentuk pinjam-meminjam barang yang bersifat terkait dengan batasan. Maksudnya bagaimana? Peminjaman barang yang dibatasi pada tempat dan jangka waktu tertentu. Misalnya, kita merental sesuatu, katakan itu merental kamera. Nah, kita merental kamera itu dengan jangka waktu yang diberikan oleh si pemilik kamera 3 hari. Nah, dalam 3 hari tersebut, jika kita tidak mengembalikan kamera tersebut, berarti kita melanggar yang dinamakan ariyah muqayyadah tadi. Dan selanjutnya ialah ariyah mutlaqah, yaitu kebalikannya dari muqayyadah, yaitu pinjam-meminjam yang bersifat tidak dibatasi. Contohnya, seseorang meminjamkan kendaraan umumnya, katakan itu sepeda motor. Misalnya saya meminjam motor kepada teman-teman saya, tapi teman saya tidak memberikan jangka waktu ataupun jangka waktu dan tempat yang dia berikan kepada saya. Tidak ada kata-kata seperti itu. Namun tidak bisa dipungkiri kalau kita meminjam barang tersebut atau saya meminjam motor teman saya tersebut untuk digunakan selama berwaktu-waktu, misalnya pagi, siang, sore, saya akan menggunakannya selalu, sehingga terdapat kekurangan zat dari barang peminjam tersebut. Nah, seperti itu tidak boleh. Terus hal yang tidak diperbolehkan ariyah, yaitu ada peminjam secara sengaja menghilangkan barang pinjaman.
Dan yang kedua, lalai dalam menjaga barang pinjaman. Dan yang ketiga, menggunakannya untuk sesuatu yang tidak disepakati. Yang keempat, praktek riba atau peminjaman bersyarat. Terima kasih. Selanjutnya adalah kesalahan praktek dalam Ariyah. Dalam praktek Ariyah pasti ada sebuah kesalahan-kesalahan di mana kesalahan ini akan merusak Ariyah atau malah justru membatalkan akad Ariyah itu sendiri. Dan berikut adalah beberapa kesalahan yang terjadi dalam praktek Ariyah. Yang pertama adalah menggunakan barang pinjaman yang tidak terikat batasan dengan tidak wajar. Nah, di sini posisinya adalah barang pinjaman ini dipinjamkan dengan tidak ada batasan kapan harus dikembalikan gitu. Nah, kesalahannya adalah ketika pemilik barang ini sudah membebaskan kapan harus dikembalikan, malah justru peminjam ini menggunakan barangnya dengan semena-mena, dengan tidak wajar gitu. Misalnya seperti ini. Si A ini meminjam barang, misalnya buku, novel kepada si B. Nah, si B ini bilang, ya udah kamu pinjam aja dulu, kapan-kapan kamu kembalikan. Jadi tidak ada batasan kan, dimana si A ini harus mengembalikan buku kepada si B. Akhirnya apa? Si A ini malah justru semena-mena menggunakan novel, membaca novelnya dengan tidak wajar. Ini novel bukan punya kamu, ini novel miliknya si B. Tapi malah justru novel ini digunakan tidak hanya dibaca aja, tapi malah dicoret-coret. Misalnya ngerangkum ini novelnya apa, ngerangkum menggaris bawahi tulisan-tulisan yang bagus, misalnya seperti itu. Nah, di sini pemilik barangnya ini kan sedikit kecewa gitu kan. Ini novel bukan punya kamu, malah justru digunakan dengan semena-mena gitu. Oke, berikutnya yang kedua adalah menggunakannya di luar manfaat barang pinjaman. Kembali dengan contoh yang pertama tadi, novel. Seharusnya novel ini digunakan untuk membaca, digunakan misalnya untuk referensi atau yang lainnya seperti itu. Namun sayangnya si peminjam ini malah menggunakannya di luar manfaat, misalnya digunakan sebagai telenan gitu kan, misalnya seperti itu, atau malah justru digunakan untuk alas kopi. Akhirnya apa? Ketika digunakan sebagai alas kopi, ketika digunakan di luar manfaatnya, novel ini malah justru akan rusak. Akibatnya apa? Bisa jadi peminjam ini harus mengganti novel tersebut gitu. Kesalahannya adalah karena digunakan di luar manfaat barang pinjamannya. Oke, berikutnya adalah pemilik tidak memberi batasan waktu, namun diambil semena-mena tanpa kesepakatan. Nah, di sini posisinya adalah pemilik barang yang salah, dan yang kedua tadi kan posisinya peminjam yang salah, dan berikutnya ini pemiliknya yang salah. Dalam kasus ini, pemilik ini kan sudah tidak memberikan batasan waktu ya kapan harus barangnya ini dikembalikan, namun pemilik malah justru mengambilnya dengan semena-mena tanpa kesepakatan dari si peminjam gitu. Nah, di sini yang salah adalah pemilik barangnya. Kenapa tidak ada kesepakatan seperti itu? Berikutnya yang kesalahan yang keempat adalah akad Ariyah kurang teliti. Sebenarnya kesalahan yang keempat ini sudah mencakup kesalahan yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, akhirnya apa? Ketika akad Ariyah ini kurang teliti, pasti akan mengakibatkan kesalahpahaman atau malah justru nanti merusak praktek Ariyah itu sendiri. Oke, yang terakhir adalah peminjam mengambil barang dengan paksa. Balik lagi ke kesalahan yang ketiga tadi, pemilik tidak memberi batasan waktu, namun diambil semena-mena tanpa kesepakatan. Nah, di sini peminjam mengambil barang dengan secara paksa. Udah, kamu balikin aja gitu. Dalam paksaan itu kan tidak baik ya. Begitu juga dengan pandangan Islam dalam Ariyah.
pasti itu tidak diperbolehkan. Ini mengakibatkan ketidaknyamanan dari salah satu pihak, yaitu peminjam. Oke, selanjutnya adalah manfaat ariah. Kalau tadi kita sudah bicara mengenai definisi, dasar hukum ariah itu seperti apa, syarat yang harus dilakukan dalam praktek ariah, hal-hal yang harus dijauhi, dan kesalahan apa saja yang harus dijauhi dalam praktek ariah, seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai manfaat ariah atau hikmah di balik ariah itu sendiri. Dalam prakteknya pasti ada sebuah manfaat baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Nah, berikut yang pertama adalah menanamkan rasa tolong-menolong. Nah, ketika kita meminjamkan barang kepada orang lain, pasti orang lain tersebut merasa ditolong gitu. Misalnya si A ini tidak memiliki buku buat kuliah, terus si B ya udah pinjam bukuku aja, nggak apa-apa, nanti waktu semester berikutnya kamu balikin. Nah, di sini kan pasti ada rasa tolong menolong ya. Berikutnya, nah ini meringankan beban orang lain. Dalam tolong menolong pasti ada kita meringankan beban orang lain gitu, dimana dalam meringankan beban orang lain ini pasti terlibat sebuah rasa kasih sayang di antara sesama. Oke, selanjutnya adalah menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Oke, daripada misalnya mencuri barang, lebih baik adalah pinjam gitu. Ini adalah manfaat atau hikmahnya ya, menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Oke, yang terakhir adalah mendapatkan rahmat Allah. Dari manfaat atau hikmah sebelumnya, menanamkan rasa tolong menolong, meringankan beban orang lain, menjauhkan diri dari perbuatan dosa, terus menciptakan sebuah kasih sayang di antara sesama. Pasti di balik semua itu pasti kita akan mendapatkan sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, berikutnya adalah yang terakhir nih, bersatunya jiwa dan lembutnya hati orang yang meminjamkan. Dalam bersatunya jiwa dan lembutnya hati ini karena ada sebuah rasa tolong menolong, sebuah rasa kita ini manusia sosial, harus saling membantu, saling membutuhkan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya dia mendapatkan sebuah perasaan, mendapatkan sebuah ketukan bahwa oh ya udah ini kamu pinjam ya, seperti itu. Oke, dari materi ariah ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa ariah adalah sebuah praktek pinjam meminjam yang dilakukan oleh sesama manusia. Dalam prakteknya ini pasti ada sebuah syarat dan rukun yang harus terpenuhi agar terciptanya akad yang baik dalam praktek ariah. Di ariah sendiri pasti ada sebuah hal-hal yang tidak perlu dilakukan dan kesalahan-kesalahan yang harus ditinggalkan. Nah, manfaat daripada ariah atau hikmah di balik ariah sendiri pasti memberikan pembelajaran begitu ya, untuk kita, untuk sesama manusia atau yang melakukan praktek ariah itu sendiri, dimana manfaat ini bisa memberikan pembelajaran, meringankan beban kepada orang lain, menjauhkan diri dari perbuatan dosa, dan yang pastinya akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, terima kasih presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.